Tapi hati-hati juga ya dengan apa yang kita lakukan selama kita berhenti pelayanan. Iya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita Itu getting sambat atau better? sambat tok? Sambat gitu loh. Hai, kami dari Serong Podcast. Saya Noel. Saya Yoyo. Saya Tian. Dan saya El. Bersama Yes Is Indonesia and this is Unpodcast. Udah bosen. Oh enggak, excited. Oh, excited ya. Sorry. Terakhir kan kita ngomong excited. So good. Terakhir. Anyway, ini akan jadi episode terakhir kita. Setelah beberapa lama kami ngoceh-ngoceh dan ngobrol-ngobrol di sini. Dan kami harap teman-teman episode ini dan juga semua episodenya bisa membuat kita memikirkan kembali, tergelitik, merenungkan kembali Bener. terhadap hal-hal yang sering kita dengar sehari-hari. Dan kita juga bisa semakin bergerak dalam life on mission kita. Amen. Dan I hope dalam closure kali ini kita juga bisa wrap it well dan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Karena kita akan ngomongin healing. Aduh. Paling relate gak sih ini? Semangat banget kalian. Generasi healing. Kenapa healing? Karena masih dalam topik respon. Kita gak akan ngomongin gimana cara ngerespon secara spesifik. Tapi kita akan ngomongin satu topik yang mungkin sebelumnya belum pernah kita omongin ya. Belum. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita udah tahu nih kita harus connect. Kita harus dengar panggilan Tuhan. Kita harus melayani orang. Kita harus siap sedia memberitakan Injil. Tapi sometimes atau mungkin most of the time kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita tuh orang yang lagi perlu di follow up. Kok aku disuruh nge-follow up orang. Aku tuh lagi perlu di mentor. Kok aku lagi perlu nge-mentor orang. Aku tuh lagi down. Kenapa aku lagi disuruh untuk mendoakan orang. Justru aku yang lagi perlu dukungan kayak gini. Atau mungkin kalau kata-kata zaman sekarangnya burn out. Aku lagi burn out kayak gitu. Pernah ngalamin seperti ini kakak-kakak? Jelas pernah. Tidak Tentu mungkin saja. tidak pernah. Sekarang ya? It's Oh ya, enggak. Maksudnya itu tidak bisa dipungkiri ya. Maksud diri kita ini manusia yang penuh dengan segala kompleksitas yang tidak jelas seringkali. Kadang kalau aku bahas aku tuh ada masa-masa lah kebanyakan ada masa-masa 4 kali loh dia. ada masa-masa goblok lah kayak gitu. Ada masa-masa yang kacau bener-bener. Kayak hormonnya tuh enggak. Udah. Dari diri kita juga enggak jelas. Dari situasi mungkin di lingkungan eksternal kita juga itu cukup mempengaruhi. Tetapi ada kayak tuntutan, ada tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan. Dan ini bukan ngomong cuma tentang pelayanan atau apapun. Semua. Kita yang kerja juga harus tetap kerja. Kita yang misalnya punya relasi berhubungan juga tetap harus berelasi kayak gitu. Jadi ada tanggung jawab. Tapi di sisi lain ada tekanan, ada ketidakmampuan kita sedang alami kayak gitu ya. Itu pasti tidak mungkin dipungkiri. Iya. Ya pernah lah. Iya Pernah. Ya gimana ya, banyak tanggung jawab gitu. Maksudnya kalau orang-orang ngomong, orang-orang yang di quarter life crisis itu challenge-nya berbeda dan unik. Dan kayak alah manja lu, gak bisa dibilang manja juga sih. Maksudnya orang yang benar-benar lagi ngalamin krisis di usia-usia dimana dia punya tanggung jawab kepada banyak orang gitu ya. Maksudnya aku alamin buat teman-teman yang mungkin ada seusia kita, seusia sama kita dong. gitu ya. Makasih. Kayak kita punya tanggung jawab kepada beberapa orang, pada orang tua, kepada bos kita di tempat kerja gitu ya. Belum lagi kita mungkin punya bawahan atau punya staff atau mungkin punya orang-orang yang kita bina gitu ya. Kita bertanggung jawab kepada banyak orang. Tapi sementara kita sendiri lagi gak mampu secara emosional gitu. Dan seringkali kita tahu kita harus melakukan apa, tapi ya simply emotionally kita lagi incapable gitu. Dan masa-masa itu ada. Memang karena ya seperti halnya tubuh kita gak selalu sehat. Kadang-kadang juga mental kita gak terlalu sehat karena satu dan banyak hal gitu. Dan ketidaksehatan itu tuh gak boleh kita invalidasi, tau gak? Kayak kamu kurang berdoa gitu. Enggak, itu ada, itu terjadi, beneran ada gitu. Jadi ya pernah. Jadi solusinya justru bukan kita harus sok-sok kuat. Bukan kita harus menutup-nutupi juga. Tapi kan bagaimana juga kita tidak menjadikan ini sebagai alasan supaya kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan kan kayak gitu. Maksudnya kita tetap harus wise juga, bukan berarti kita harus harus abai. Bukan berarti kita harus ignore dan oversimplifikasi, tidak. Tapi ada hal-hal yang lebih dalam. Nah, untuk mengetahuinya kita akan dengar dari perspektif seorang pastor. Langsung. Sudah saya duga. Apakah pastor pernah burnout? Pernah dong, pernah capek. Dan kesalahan saya pada waktu itu adalah disembunyikan.
Ya, itu yang paling udah burn out makin capek, ya makin capek. Tapi aku pernah nulis kan di salah satu caption di foto di Instagramku, di follow yang Kita belum. cari. Ya, enggak. Istilahnya kayak ya udah aku melakukan segala sesuatunya motivasinya adalah rasa tanggung jawab aja, padahal juga jiwanya lagi capek, lagi butuh di follow up, lagi butuh istirahat dan sebagainya. Tapi ada banyak sih faktornya, malu lah, ya kan, takut terlihat lemah dan sebagainya. Dan pada akhirnya alih-alih itu membuat saya makin baik, ya tidak semakin baik. Itu malah membuat saya semakin tidak produktif, tidak fokus, tidak bisa maksimal. Pada akhirnya ya udah segala sesuatu yang saya kerjakan tidak bergairah, melakukannya tidak bergairah, malah penuh dengan rasa capek dan sebagainya. Nah, aku masih ingat banget waktu itu kita pernah ngobrol. Aku lupa siapa yang ngomong, tapi di grup ngomong seperti ini. Kedewasaan orang Kristen itu tidak terlihat dari kemampuannya untuk bertahan sendirian. Tetapi orang Kristen yang dewasa itu adalah orang Kristen yang berani menunjukkan kelemahannya dan menyadari bahwa dia membutuhkan sesama dan Tuhan. Siapa yang ngomong itu? Aku lupa either one of you. Tapi aku masih ingat banget. Karena itu menegur aku gitu loh. Karena waktu itu aku lagi gak mau cerita dan sebagainya. Karena pengen terlihat kuat. Terlihat hebat dan sebagainya. Dan menunjukkan aku nih dewasa. Menunjukkan dewasa kan kadang-kadang kita berpikir dewasa itu ya bisa sendirian. Tetapi dewasa di dalam kekristenan itu kan menyadari bahwa kita ini gak bisa tanpa Allah dan tanpa sesama. Kebalikannya gitu loh. Bahwa kita membutuhkan mentor, kita membutuhkan orang-orang di sekitar, bahkan kita butuh orang-orang yang ada di bawah kita juga untuk mensupport kita dan sebagainya. Gitu sih. Ingat quote-nya siapa ya waktu itu? Kalau nggak salah almarhum Ko Andreas ya itu, kedewasaan rohani itu berbalik. Pokoknya terbalik dengan kedewasaan apa ya, secara jasmani kayak. Kalau orang-orang di ini kan semakin dewasa dia semakin mandiri. Tapi kita sebagai orang Kristen rohani itu semakin dewasa semakin berserah, bergantung gitu loh. Kita sadar semakin bahwa kita tidak mau. Itu kan kayak Paulus bahwa dulu di antara para rasul aku paling berdosa. Terus beberapa tahun kemudian dia ngomong di antara murid-murid aku paling berdosa. Terus mau dia mati kan dia ngomong di antara seluruh orang di dunia. Walaupun itu hyperbola ya, tetapi itu menyadari seluruh orang dunia aku paling berdosa. Walaupun itu hyperbola, tetapi itu menyadari bahwa memang lemah gitu loh. Memang ini tubuh ini, Paulus pun berkali-kali ngomong rasul hebat ini, apa yang aku mau tetapi tidak aku lakukan, apa yang benar itu yang aku pikirkan tetapi yang aku lakukan malah yang sebaliknya. Itu memang pergumulan-pergumulan dia sebagai manusia berdosa ini gitu. Tapi aku juga sadar hal ini, kayak apalagi aku nih orang yang dulu saya sampai punya, sekarang masih ada satu sakit namanya psikosomatik, nggak bisa tertekan, stres kayak gitu. Kalau dulu lebih parah kayak gitu. Nah, waktu aku ngadepi tekan-tekanan stres kayak gitu, lebih milihnya tuh kayak withdrawal, kayak menarik diri, menghilang, itu pilihan-pilihanku kayak gitu. Sampai karena aku pinginnya menampilkan yang baik di depan orang. Itu selalu kayak gitu, pingin menampilkan diri di depan orang. Sampai satu ketika dosenku pernah ngomong kayak gini waktu dia ngomong, kita tuh harus jadi seperti pemazmur. Itu orang yang paling jujur. Dia jujur tentang keberadaan. Dia mau marah di hadapan Tuhan. Dia mau maki karena ada kesulitan segala sesuatu, dia maki kayak gitu. Dia ngalami kelemahan-kelemahan, dia jujur di hadapan Tuhan. Dan walaupun pada akhirnya dia menyerahkan semua kepada Tuhan dan kembali meninggikan Tuhan. Dia ngasih satu tips ke diriku kayak gitu. Ya, kita tidak bisa pungkiri kehidupan pelayanan. Kita harus melayani orang, apalagi dengan kedewasaan kita, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri tanggung jawab yang akan banyak di dalam diri kita. Melayani semakin banyak orang. Tetapi waktu kita melayani itu pun kita tidak pungkiri juga tentang kelemahan diri kita. Lebih baik jujur di depan. Kalau dulu kan pilihanku, waktu aku lagi ada masalah atau lagi ada masalah berat, aku nggak mau pelayanan lah kayak gitu, harus tidak, atau tidak mau pelayanan, ekstrimnya tidak kayak mau pelayanan. Tapi dosenku ngomong kayak gini, lebih baik kamu berdoa dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Tapi Engkau berikan kepercayaan ini. Mampukan aku. Itu yang aku lakukan. Tapi itu satu proses. Tapi kan itu bukan apa ya. Itu kan secara yang tidak nampak ya. Tapi akhirnya aku membuka diri juga dengan ketika dalam kelemahan-kelemahan. Aku ya tadi Ayal bilang. Keterbukaan dengan sekeliling. Aku mencoba mencoba mengakui itu juga. Mengakui itu juga kepada, aku lagi ada masalah ini. Beberapa akhir-akhir ini kan si Anes kayak gitu. Anes salah satu tim dari Yesiis, mau disebut tim apa ini ya? Kayak gitu. Dia paling juga akhir-akhir cerita sama dia. Noel kayak gitu. Ini jadi tempatku juga untuk waktu aku lagi ada aku terbuka sama dia. Paling enggak gini loh. Dia berdoalah buat aku.
Itu dia memahami kondisi. Yep. Tapi pekerjaan pelayanan ya tetap harus jalan. Yep. Tetap harus jalan kayak gitu. Cuma bukan berlandaskan pada kekuatan diri kita lagi, tapi kesadaran kelemahan kita dan topangan anugerah. Iya. Seringkali ketika kita ngalami peristiwa kayak gitu ya, kitanya lagi nggak mampu gitu, kitanya lagi bener-bener capek gitu. Seolah-olah kita tuh sering buat pilihan kayak gini loh. Sengaja nggak sengaja ya, entah kita dikasih saran sama orang lain atau itu saran itu timbul dari diri kita tuh sering gini. Ya udahlah, yang sekarang fokus dulu sama diri kamu. Iya. Fokus sembuh dulu. Yang penting kamu fit dulu. Kalau kamu kalau kamu nggak fit, gimana kamu bisa lain orang lain? Jadi fokus dulu sama diri kamu. Kadang-kadang itu ya mungkin itu saran yang tepat di satu sisi gitu, untuk kita fokus ke healing kita gitu. Tapi di satu sisi lain juga kalau kita fokus ke diri kita, nanti kita jadi lupa bahwa diri hidup kita udah bukan tentang kita lagi sih. True. Gitu. Kan kalau kita pun sembuh, itu kan Tuhan yang menyembuhkan gitu. Yeah. Dan bahkan dalam proses kita jatuh bangun kita kan juga Tuhan kan gak meninggalkan kita ya. Gitu. Jadi apakah salah untuk fokus sama diri kamu sendiri dulu waktu kamu lagi incapable untuk melayani gitu ya? Gak salah sih. Tapi juga gak sepenuhnya benar. Tapi dalam fokus kita, dalam waktu kita untuk kita menyembuhkan diri kita dari berbagai jenis kelelahan, itu kita tetap harus bersama Tuhan. Dan ketika kita bersama Tuhan, there is no way Tuhan akan menuntun kita untuk jadi selfish. Itu akan Tuhan akan tetap membawa kita berjalan bersama Dia, di mana ya His mission kan keep going nggak berhenti visinya gitu. Apakah itu artinya berarti sama sekali Tuhan nggak peduli sama kita, kesehatan kita nggak penting? Nggak juga. Kan kesembuhan kita yang sejati kan ada di dalam Dia kan. Jadi in this problem juga jangan terlalu ekstrim sana ekstrim sini juga gitu ya. Nggak yang terlalu kita sampai nggak mentingin sahabat kita pribadi dan kita hajar aja terus dan jadinya kita abai gitu loh. Jadinya nutup-nutupin. Sedangkan nggak ada yang nutup-nutupin, kayak iceberg, kayak gunung es gitu. Nanti lama-lama makin di bawah dan kita malah nggak produktif. Nggak bisa melakukan dengan baik. Atau di satu sisi kita jadi take rest banget kayak gitu. Dengan kayak tadi yang Mas Yo bilang, berhenti pelayanan dulu. Sebenarnya tindakan kayak gini dalam beberapa kondisi maybe bisa oke, tapi hati-hati juga ya dengan apa yang kita lakukan selama kita berhenti pelayanan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita itu sabat atau sambat tok? Sambat gitu loh. Jadinya nanti kita malah ya jauh dari apa yang seharusnya Tuhan inginkan kita lakukan. Kalau yang lagi populer kan sekarang bilangnya dari drama Korea, it's okay to not be okay. Itu benar, tapi nggak lengkap juga. Tapi don't get used to it. Don't get used to it. Find some help. Karena apa ya? Get some help. Saya juga setuju kok kalau misalnya kita, bahkan yang hamba-hamba Tuhan yang udah pelayan Tuhan, it's okay kalau kita perlu konseling. It's okay kalau kita perlu cerita. Karena justru semakin besar logikanya ya, semakin besar pelayanan kita, semakin Tuhan percayakan kita, problemnya makin berat, Bos. Problemnya makin berat. Gimana ceritanya kita makin nggak pusing. Gimana ceritanya kita makin nggak perlu cerita. Justru kita harus makin cerita. Karena tanggung jawabnya makin besar. Itu yang bikin kita nggak burn out juga kayak gitu. Tapi jujur, kalian pernah nggak take a break? Iya pernah. Pernah. Tetap pernah. Dan kalian ngerasa bersalah nggak mau tuh melakukan itu? Kayak kok aku berhenti ya gitu. Pernah kepikiran tapi belum pernah melakukan. Karena aku kayak takutnya dengan apa yang kita obrolin tadi, orang ngerasa wah berarti salah ya Kak istirahat gitu. Oh enggak. Nah kalian gimana? Kalian pernah gak take a break yang tapi take a breaknya tuh kayak meaningful dan itu konstruktif gitu, istirahat yang konstruktif, tau gak? Take a break tuh mungkin definisinya beda ya. Aku kayak beberapa hari saja kayak sejauh ini cukup gitu loh, kayak di weekdays 2-3 hari tuh cukup gitu. Itu break yang mungkin aku lakukan, tapi mungkin break orang lain kan berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu aku nggak pernah sih. Kalau aku memahami gini, take a break bukan melarikan diri. Kalau dulu aku melarikan diri, artinya aku tuh nggak mau sama masalah ini. Tapi aku take a break, pasti aku akan komunikasikan dulu sama orang-orang. Kayak misalnya kalau kita lah, kadang-kadang kalau mau off Instagram, kita kan selalu ngomong tuh di grup. Pamit guys, off dulu ya Instagram, kayak gitu. Nah itu pamit, akhirnya tetap orang-orang sekeliling kita ngerti kayak gitu. Nah tapi waktu take a break benar-benar sahabat kayak gitu. Akhirnya memvalidasi lagi perasaan, hati, tujuan lagi, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi tantangan. Nah itu
Dan setelah itu teh break baru kita obrolin lagi ke teman-teman. Iya. Istilahnya ada komunikasi lagi gitu loh. Betul. Aku tidak mampuanku kayak Betul. gini, kayak gitu. Dan itu akhirnya nanti teman-teman bisa menolong kita juga. Iya. Ya, take a break itu berarti bukan nganggur tidak ngapa-ngapain, dong. Betul. tapi ada refleksi yang lebih dalam di dalam itu hati. pengobatan kan. Kalau kita Iya. bilang healing kan memang harus ada pengobatan yang jelas. Betul. Bukan sekedar pergi-pergi doang ya? Iya dong. Oh. Konten. Konten. Karena pada intinya kita tetap goalnya adalah produktif dalam melakukan kehendak Tuhan. Iya. Ya. Goalnya adalah tetap hidup dalam misi itu as maksimal yang kita bisa. Yap. Iya. Dan halangan-halangan seperti ini kita harus sikapi dengan benar teman-teman. Iya. Jangan salah, kita berempati dengan teman-teman yang burn out kayak gitu. Iya. Kita tidak Iya. mengerdilkan Iya. itu. Oh, kita ya burn out Kita kok juga kadang-kadang. burn out kayak Sama. gitu. Tapi marilah kita sama-sama untuk belajar bagaimana cara menyikapinya. Iya, iya. Terakhir to wrap this up dan the whole Unpopcast. Mari kita buka firman Tuhan. Mas Yo, marilah kepadaku. Oh, Kaget. Nggak ada briefingnya ini, nggak ada briefingnya. Nggak ada briefingnya. Silakan, Gitu Mas. loh. Ayat ingat gak waktu Tuhan Yesus, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat kayak gitu. Waktu Tuhan Yesus ngomong itu, memang orang-orang ini dalam kondisi agamawi yang cukup berat. Mereka tuntutan agamanya dari orang-orang Farisi, dan ini Yesus ngomong sama orang-orang kecil kayak gitu. Karena mereka tuntutan hidup berat dalam agamianya mereka. Yesus ngundang mereka, tapi ini yang Yesus lakukan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Yap. Yesus tidak menghilangkan kuk, tapi mungkin malah menambahi dengan sebuah kejelasan. Karena Ya. gini, itu sebuah sebuah penggambaran. Kuk itu kan seperti orang membajak sawah. Waktu membajak sawah tuh ada sapi senior dan junior. Ya. Nah, Yesus tuh menggambarkan bahwa kamu sapi junior, aku tuh sapi senior. Kamu tuh lelah ketika kamu mencoba tidak mengikuti sapi senior ini loh. Yap. Waktu dia sapi senior mau ke kanan, dia mau milihnya ke kiri. Dan itu menjadi kelelahan sama diri kita. Artinya sebenarnya kelelahan kita sering kali terjadi ketika kita tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendak Tuhan Iya. mau. Kayak gitu. Iya. Kita minimal gini, kita dalam pelayanan kita tuh memusatnya diri kita. Pusatnya tuh diri kita. Jadi tentang Iya, kamu lagi. jadi tentang kita lagi kan, kayak gitu. Itu kelelahan sebenarnya. Karena kita menaruh beban itu dalam diri kita. Pusat dunia, orang harus setuju sama kita, pelayanan harus setuju sama kita. Ketika orang Iya, tidak iya, setuju iya. dengan konsep pelayanan, kita akan jadi beban. Ya. Dalam hal apapun kayak gitu. Ketika pusatnya dalam diri, kita pasti akan lelah. Tetapi Yesus ngomong, pikulah kuk yang kupasang dan ikutilah aku. Belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya. Nah, ketika sapi junior ini ikutin, dia akan enak kok sebenarnya. Dan itu kelegaan. Kelegaan kita adalah ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Dalam anugerahnya, dalam penopangannya, dalam rencananya. Yes. Gitu. Ya kalau kita bekerja diutus, diperlengkapi oleh Tuhan, harusnya kita beristirahat pun juga dengan Tuhan. Ya, Kan? true. Ya. Nggak ada satu detik pun atau satu momen pun dalam hidup kita yang kita tuh kayak, Tuhan aku butuh me time. Me time dari Tuhan. Hey. Me time dari Mau Tuhan sendiri, mau. Bullshit. Tidak bisa gitu. Ya. Even Ya. di dalam justru di saat-saat dimana kita paling lemah, di sanalah kita butuh Tuhan nggak sih? Yes. Ya. Ya Tuhan, karena Tuhan kita tuh kan bukan bos yang kayak, siap bos, ini job desk saya, ini report saya, sudah selesai gitu. Bapa. Kan dia Bapa gitu. Iya. Dalam kelelahan kita pun dia ada di sana, memberi kita kelegaan. Wow. Berapa banyak yang berbeban berat boleh angkat tangan. Maju ke Sama-sama meja. katakan. Iya, Makan. nyanyi. Ya teman-teman, I hope teman-teman semua bisa belajar sesuatu. Kita berjuang bersama-sama. Sekali lagi bukan kami yang paling perfect, bukan kami yang paling tidak burn out, si paling tidak burn out, bukan. Kita juga bukan yang paling si paling rethinking. Si paling rethinking, si paling live on mission. Tidak, tapi kita Ya. sama-sama Tidak. belajar. Ya. Oke, thank you untuk kebersamaannya selama ini. It's quite fun actually. Yap. Ya, Iya. Boleh kasih tahu apa pendapat teman-teman di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. This is Unpopcast. God bless you all. God bless.